Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema dari kartu ini ya. Apa yang akan terbacakan tentang apa? Oh, ada religious factor. Oke. Satu lagi ya. Ada romantic film. Oke. Jadi gini, aku melihat hubungan kamu dengan seseorang di sini dipengaruhi oleh religius, oleh doa dia, kekuatan spiritual atau kekuatan religius dia terhadap semesta, karena sebenarnya dia ini tidak mau kehilangan kamu. Dia ini sangat cinta sama kamu. Dia ingin mengekspresikan cinta dan ingin memiliki kamu. Ada true love ya di sini. Ada true love berarti memang ingin memiliki hubungan yang dia memang memiliki cinta yang kuat dengan kamu. Bahkan ada wedding, bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau memang dia ini sempat sudah merencanakan dulu pernah merencanakan pernikahan dengan kamu. Nah, hanya saja saat ini tuh kayak tertunda, kayak kamu dengan dia kayak masih belum bisa untuk merealisasikan cinta kalian ya, hubungan kalian seperti itu, tapi dia masih memiliki keyakinan bahwa kalian bisa bersama kembali. Oke, kalau aku buka semua di sini, ini mengarah pada hubungan yang memang aku melihat kayak hubungan yang tidak berjalan dengan lancar, dan sekarang itu mungkin kamu dengan dia terjeda atau berpisah karena di sini aku lihat dia merasa kayak sudah diabaikan atau ini hanya cinta sepihak dengan kamu. Maka dari itu religius yang dia lakukan adalah dengan berdoa, mengafirmasi, memvisualisasikan kamu untuk bisa kalian bersama kembali. Dan di sini juga ada pengaruh anak, bisa jadi kamu sudah punya anak atau dia punya anak, sehingga ini mungkin menjadi penghambat di antara kalian ya. Kalau misalkan kalian berdua belum punya anak satu sama lain, berarti ada sifat kekanak-kanakan yang menghambat kalian untuk bisa bersama. Kalau kalian sudah punya anak, bisa jadi salah satu pihak mungkin harus berfokus dulu pada anaknya, membiayai kehidupan anaknya, atau mungkin memang hubungan kalian misalkan tidak direstui anak, gitu ya. Intinya di sini ada hubungannya dengan anak. Jadi sebenarnya dia ini masih sayang sama kamu, tapi tertunda atau tapi tidak berjalan dengan lancar, sehingga yang dia lakukan adalah meningkatkan spiritualitas dia bersama kamu dan juga meningkatkan kereligiusan dia terhadap Tuhannya, seperti itu. Karena di sini dia masih menginginkan kamu ada komitmen dan bersama kamu dia masih mencintai kamu ya, masih memiliki keoptimisan. Hanya saja ada situasi yang menunda untuk dia bersama kamu, dan sekarang dia merasa kayak ini sudah cinta sepihak. Bisa jadi karena mungkin kamu sudah menyerah untuk berjuang biar hubungan kalian tetap bersama. Karena kalau aku lihat di sini juga ada healing family issue, ada mungkin dari keluarga yang tidak merestui, atau mungkin ada keluarga yang butuh diprioritaskan terlebih dahulu, seperti itu ya, sehingga hubungannya kayak ini cinta sepihak gitu. Kamu mungkin sudah tidak kuat terus-terusan bertahan dengan situasi ketidakpastian atau kayak hubungan kalian mungkin selama ini menggantung, dia tidak bisa tegas untuk memberikan kejelasan atas hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Nah, apalagi di sini juga aku melihat orangnya memang sangat berfokus pada materi, karir, materi, hal-hal yang bersifat duniawiah ya. Aku melihat di sini dia orang yang sangat berfokus pada hal-hal yang bersifat duniawiah. Tapi aku melihat bahwa ada selalu dorongan untuk kembali kepada kamu, ada keinginan untuk tetap kembali ke kamu, karena ini dia masih memiliki rasa cinta yang kuat terhadap kamu. Makanya di sini dia ketika memang karakter orangnya itu
apa ya, bisa dibilang gila kerja, terus itu apalagi ditambah dengan fokus dia saat ini mungkin karir, keuangan, hal-hal yang bersifat duniawi ya, tapi juga ada perasaan dia yang kuat untuk kamu, untuk memperjuangkan kamu lagi, dan dia percaya apapun yang saat ini terjadi di antara kamu dengan dia memang sudah ditakdirkan, dan dia juga percaya bahwa ini kayak hanya sebuah hambatan lah ya di dalam hubungan, pasti nanti bisa bersama kembali, kayak gitulah ya intinya. Dan aku lihat di sini ya, dia mulai open minded ya. Dia tidak melihat bahwa hubungan ini tuh benar-benar hancur. Kalaupun memang hubungan ini hancur, pasti akan ada jalannya. Nah, seperti itulah pemikiran dia ya, kurang lebih. Kurang lebih pemikiran dia seperti itu, karena di sini dia sudah mulai open minded, dia tidak mau terpuruk, menenggelamkan diri dengan berakhirnya hubungan kalian. Jadi dia berpikir bahwa ini hanya jeda. Suatu saat kalian pasti bisa dipertemukan lagi atau dipersatukan kembali. Karena di sini aku melihat ada keinginan kuat dari dia untuk mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu. Tuh ya, dia ingin memberikan suatu komitmen dengan kamu. Give your relationship a change ya. Dia masih menginginkan untuk kembali lagi bersama kamu dan mengharapkan kamu masih mau memberikan dia kesempatan merubah hubungan kalian ya menjadi hubungan yang berkomitmen atau bahkan sampai ke pernikahan seperti itu. You deserve love ya. Menurut dia memang kamu adalah seseorang yang pantas untuk dia dapatkan ya, dan kamu pantas untuk mendapatkan dia juga seperti itu. Oke. Aku melihat seperti itu. Dan kita lihat lagi ya ceritanya sebenarnya seperti apa. Kalau secara singkatnya sih ya seperti ini ya, tapi ini juga nggak, sebenarnya nggak cerita secara singkat, ini kayaknya sudah mendetail ya. Oke, kita lihat deh ciri-ciri dari orang ini siapa sih ya. Oke. Eight of Sword. Ini bisa jadi energi kamu, ini bisa jadi energi dia. Ada seseorang di sini yang menginginkan untuk melepaskan hubungan ini atau melepaskan diri dari hubungan ini. Kenapa? Karena ketika kalian berdua bersama, ada perasaan tidak bahagia, ada perasaan terkekang, ada perasaan tidak bebas, ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih, ada perasaan apa ya, kayak ya itu tadi, hubungannya tidak jelas sehingga ya kayak membuang-buang waktu, tapi hanya tersakiti, hanya cuma harapan-harapan palsu yang dibuat saja, sehingga ada seseorang di sini yang ingin melepas ya. Ya, kalau aku lihat di sini dia orang lamamu, dan saat ini orang ini masih sering kepikiran kamu. Jadi sebenarnya kamu tahu siapa dia ya, siapa dia, karena di sini aku lihat kamulah yang ingin melepas dirimu dari hubungan ini, atau kamu ingin melepaskan diri dari dia gitu ya, dari dia. Dan ya ditambah lagi Six of Cups ya, aku lihat di sini dia orang lamamu, orang yang masih sering bernostalgia, sering memikirkan kamu, sering mengingat-ingat kamu, dan masih ada keinginan untuk melanjutkan hubungan bersama kamu ya. Kemudian ada Ace of Pentacles, orang yang pernah lebih tepatnya kayak orang yang selama ini hanya memprioritaskan pekerjaan, keuangan, dan masalah pribadi, sehingga selama ini kamu itu sering diabaikan oleh dia, sering tidak diperdulikan oleh dia ya. Bahkan mungkin kamu jarang sekali diberikan quality time oleh dia, hanya untuk berdua bersama aja mungkin jarang banget. Aku melihat di sini ya, dia adalah orang yang sering nyuekin gara-gara dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan keuangannya, dan masalah pribadi. Bahkan aku melihat juga kayak ya aku lihat di sini kayak ada, bukan kayak ada sih, tapi ini memang sudah terjadi ya.
kalian sudah kehilangan prospek untuk bisa bersama menjalin suatu hubungan romantis berpotensial di masa depan, karena yaitu aku melihat selama ini kalian sudah nggak kuat, kalian sudah nggak betah, kalian sudah lelah, kalian sudah capek ya, selalu merasa terekspos dan gelisah karena hubungan kamu selama bersama dia kayak nggak ada ketenangan, sudah kehilangan rasa aman seperti itu ya. Dan aku melihat bahkan untuk bisa menjalin hubungan dengan orang baru pun aku lihat sekarang kayak membutuhkan waktu ya, dan butuh perhatian untuk bisa berkembang dengan seseorang lainnya. Kayak gitu juga kamu juga harus bisa meluangkan waktu gitu ya untuk bisa mengenal orang baru. Jadi aku melihat bahwa sekarang pun kayak lebih memilih untuk tenang aja dulu dengan diri sendiri gitu ya, karena kalaupun mau menjalin hubungan dengan orang baru, aku lihat juga kayak hubungan kamu dengan si orang baru juga kayak nggak stabil juga. Nah, dan hubungan kamu dengan si orang lama ini pun aku melihat penyebab bisa jadinya hubungan kalian berantakan seperti ini ya, karena ada keserakahan, ada keegoisan, dan ada kecemburuan ya, yang memang cukup sering terjadi dan cukup besar terjadi di hubungan kalian. Makanya di sini kamu merasa sering kayak diabaikan, tidak diperdulikan seperti itu. Dan aku melihat saat ini dia sedang semacam kayak introspeksi diri gitulah ya, menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari kamu, menyembunyikan diri bahkan dari kamu, menyembunyikan diri juga bahkan dari lingkungan, karena ada suatu kayak semacam penyesalan lah ya gitu. Dia kayak takut untuk melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan di masa lalu dia bersama kamu gitu ya. Saat ini dia sedang menghindari tingkah laku atau perilaku dia yang dulu pernah terjadi ya, karena di sini aku lihat ada penyesalan dari dia sehingga dia tidak mau lagi menyesal untuk di kemudian harinya, sehingga saat ini kayak dia sedang introspeksi diri, menenangkan diri seperti itu, menutup diri dari kamu dan dari orang-orang yang mungkin membuat dia akhirnya merasa menyesal seperti itu. Oke. Nine of Cups untuk saat ini dia sedang menenangkan diri ya, mencoba untuk bersyukur dengan apa yang dia punya sekarang, menikmati dengan pencapaian-pencapaian dia yang saat ini dia dapatkan. Aku melihat di sini ya. Kemudian ya untuk menghibur diri ya, dia kumpul-kumpul dengan teman-temannya, mencoba untuk have fun aja dengan teman-temannya, terus itu ya berbaur gitulah ya seperti dia kumpul-kumpul dengan teman-temannya lah pada umumnya. Terus itu juga aku melihat ya memang ada orang-orang baru yang mungkin ingin berkenalan atau dekat dengan dia ya, dia welcome saja, tapi bukan berarti di sini dia ingin menjalani hubungan dengan orang baru, enggak, tapi kayak ya cuman welcome gitu ya, nggak apa-apa nambah temen gitu ya, dia mikirnya kayak gitu. Kemudian ada Queen of Wands. Aku melihat bahwa dia ini orang yang kuat sebenarnya, orang yang kuat, orang yang mandiri, orang yang tenang, dan orang yang sangat ramah, percaya diri, sehingga karena dia punya sikap yang ramah, percaya diri, kemudian mandiri, kuat gitu ya, di mata orang-orang dia ini memang sangat dihargai, dan orang yang melihat dia itu kayak dia itu menarik gitulah ya. Bahkan aku melihat di sini dia saking percaya dirinya, ketika dia sudah menetapkan hati pada seseorang ya, dia tidak memiliki rasa tidak aman tentang dirinya untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. Karena di sini aku melihat dia memang tahu atas kualitas diri dia bahwa dia memang orang yang menarik gitu ya, bisa dibilang kayak narsis lah ya, orangnya narsis kayak gitu ya.
Tapi memang aku melihat kayaknya semua orang deh ya, kayaknya semua orang pasti menginginkan hubungan yang selalu bisa menghirup udara segar dengan pasangannya gitu ya. Sama pun dengan dia pun karena dia tahu bahwa dia ini orang yang menarik dan selalu ingin menghirup udara segar dalam berkencan, dalam menjalin hubungan, maka dia nggak boleh merasa kayak insecure atau tidak terganggu dengan omongan-omongan orang ya, atau merasa tidak percaya diri. Dia nggak boleh seperti itu. Tapi aku melihat keadaannya memang saat ini ya bisa dibilang kayak insecure ya karena dia pernah melakukan kesalahan sama kamu gitu kan. Bahkan sebenarnya nih orang juga orang yang tidak gampang terganggu dengan pemikiran-pemikiran orang lain atau perkataan-perkataan orang lain kalau misalkan dia sudah menetapkan hati pada seseorang ya. Bahkan mungkin kalaupun itu orang terdekat juga dia nggak peduli gitu, asalkan di sini dia memang sudah yakin dan percaya diri bahwa kamulah orangnya kayak gitu. Berarti untuk saat ini dia ada rasa ketidakpercayaan diri terhadap kamu ya. Bisa jadi rasa ketidakpercayaan diri dia terhadap kamu ya karena ini Four of Cups ya, karena dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu dan sekarang dia menyesali itu gitu ya. Pada dasarnya nih orangnya percaya diri banget, orangnya kuat, mandiri, orangnya menarik ya, di mata orang dia juga menarik, bahkan dia juga orangnya narsis ya. Tapi keadaannya sekarang terhadap kamu untuk bisa lagi kembali ke kamu itu masih ada rasa kayak tidak percaya diri gitu, karena dia pernah melakukan suatu kesalahan atau ya mungkin dia pernah melakukan kesalahan sama kamu atau salah langkah kah atau apa gitu ya, aku lihat di sini. Dan aku melihat kayak ya dia merasakan kok selama ini ketika dia menjalani hubungan dengan kamu, saat dia masih bersama kamu, dia juga sebenarnya kesulitan gitu untuk membangun dan menjaga hubungan kalian selama ini. Tapi walaupun seperti itu, walaupun sekarang pun gitu ya kalian berpisah karena kemarin sempat tidak bisa memperkokoh hubungan kalian atau menjaga hubungan kalian, tapi sekarang pun walaupun dia berpisah dengan kamu, dia masih menekan perasaan dia terhadap kamu. Dia masih belum bisa atau belum mungkin untuk menjalin hubungan dengan orang baru, apalagi dengan hati yang terbuka. Belum, aku lihat di sini, karena dia merasa bahwa hubungan dia bersama kamu aja kayak nggak lancar gitu. Dia masih kayak menyesali kenapa gitu hubungan kita tidak lancar, kenapa hubungan kita tidak selanggeng orang-orang, kenapa hubungan kita tidak saling berbalas gitu loh ya. Jadi kenapa cinta dia tidak berbalas ya, walaupun ini gara-gara dia ya, kenapa nggak berbalas ya. Kalau aku lihat sih memang dia yang berbuat, dia sendiri yang narsis gitu kan, sehingga dia ngerasa dia punya cinta sama kamu, tapi dia ngerasa bahwa cinta dia tidak berbalas ya, karena ini kelakuan dia sendiri. Orang di sini dia yang menyesal, iya kan, dia yang sampai menutup diri dari kamu gitu. Dan aku melihat memang si dia ini memiliki standar yang tinggi untuk memiliki suatu hubungan yang potensial, dan sehingganya dia ini nggak bisa gampang atau mudahnya terbuka gitu loh untuk menjalin hubungan dengan orang baru sekarang. Dan mungkin dia juga tidak ingin rentan lagi ya, karena dia merasa bahwa hubungan dia yang bersama kamu kemarin aja nggak terrealisasi dengan baik, tidak terjadi dengan baik gitu. Jadi dia nggak mau lagi rentan menghancurkan hubungan dia nantinya bersama orang baru kah gitu ya. Apalagi di sini dia masih memiliki rasa cinta terhadap kamu. Kalau misalkan ternyata kamu juga masih sayang sama dia, masih mengharapkan untuk kembali ke dia, nanti kamu tahu dia bersama orang baru, dia justru malah menyakiti hatimu, padahal sebenarnya dia juga masih ingin kembali sama kamu gitu. Jadi intinya dia kayak lagi tidak bisa membuka hati dengan orang baru. Hanya saja ya dia ngerasa saat ini situasinya dia sedang kehilangan rasa cintanya kamu terhadap dia gitu. King of Swords reverse. Oke, ternyata kamu berdealing dengan seseorang yang gampang emosian ya, gampang tersulut emosi cuman gara-gara hal sepele. Orangnya emang kasar,
bahkan apa itu namanya, kalau ngomong tuh cukup pedes mungkin ya, terus juga punya sikap yang negatif, manipulatif, bahkan mungkin gampang merusak orang lain ya, orangnya ya bisa dibilang jahat sih. Kalau lagi jahatnya on ya, jahat betul nih orang. Ya kalau aku lihat di sini sebenarnya gini, dia ini orang yang otoriter ya, otoriter sekali, tapi dia juga pintar mengendalikan diri. Jadi kalau misalkan dia misalkan disakiti hatinya oleh orangnya, dia nggak langsung blak gitu ya, tapi dia akan tunggu tanggal mainnya, kayak gitu loh, orang yang tunggu tanggal mainnya, paham nggak sih? Jadi dia nggak akan langsung marah-marah di tempat, tapi dia akan pendam, kemudian dia akan balas dendam. Nah, orangnya yang seperti itu ya, jadi dia nggak akan langsung plak gitu ya, bukan orang yang langsung blak-blakan, tapi dia akan menunggu waktu yang tepat untuk membalas, kayak gitu loh. Dan orangnya kejam, haus akan kekuasaan ya, ciri-cirinya orangnya haus akan kekuasaan, ya kurang akal ya. Maksudnya tuh terlalu gila gitu loh, terlalu berani ya, terlalu kejam lah ya, kurang berintegritas, kurang beretika, kurang bermoral. Dan aku lihat di sini kayak mungkin bisa jadi dia ini orang yang pernah melakukan suatu kesalahan, bahkan ini sampai ke ranah hukum, mungkin sampai ke persidangan atau gimana, dan dia pernah ketika menjalani hukum itu atau persidangan itu, hasil dari hukum atau hasil dari persidangan itu justru malah merugikan dia, sehingga sampai sekarang emosi dia itu kayak nggak stabil gitu loh, karena dia merasa kayak dirugikan. Orangnya dingin, haus akan kekuasaan, mendominasi, sinis. Dia seorang pria yang dewasa tapi dingin ya, orang yang tidak kenal ampun, pedes kalau ngomong, terus itu tirani, kejam ya, brutal. Pendendam ya, suka musuhin orang nih orang ya. Tapi sebenarnya dia ini orang yang lemah ya. Gimana tuh, kuat tapi lemah. Oke, kelihatannya kuat, tapi sebenarnya di dalam hati dia itu rapuh orangnya lebih tepatnya kerapuh ya, orang yang rapuh, orang yang nggak logis, orang yang nggak masuk akal. Terus juga dia ini adalah komunikator yang buruk. Jadi mungkin selama kamu menjalani hubungan dengan dia, selama kamu dekat dengan dia, mungkin jarang ada komunikasi, atau mungkin kalau kamu ngobrol sama dia tuh kayak jarang nyambung gitu loh, kayak nggak nyambung gitu. Ya karena dia komunikator yang buruk. Terus juga aku melihat di sini ada indikasi kemandulan ya, entah kemandulan, entah ada masalah tentang reproduksi dia, mungkin bisa jadi juga hiperseks ya, ada masalah tentang reproduksi dia ya, tentang kesuburan dia. Terus juga dia ini ternyata orang yang pernah bercerai ya, atau bisa jadi kalau dia belum bercerai, mungkin dia pernah menjadi sosok ayah, tapi dia meninggalkan keluarganya begitu saja ya, intinya seperti itu. Dia pernah meninggalkan keluarganya begitu saja, kabur gitu, nggak mau tanggung jawab dengan anak istrinya kayak gitu. Dia orang yang berpendidikan, tapi aku melihat di sini dia sebenarnya orang yang berpendidikan, orang yang ramah bahkan ya, cuma ya itu kejam, brutal, kalau ngomong pedes gitu ya. Kemudian di Emperor, wah orang yang gila kerja banget ya, dan dia itu ya, kita tahu orang yang narsis itu ingin selalu segala sesuatu yang dia lakukan itu harus sempurna dan harus berhasil ya. Sama dengan percintaan juga, memang orangnya kolot, aku lihat di sini ya. Dia punya pemikiran yang terlalu konservatif atau tradisional, atau kalau apa-apa tuh kayak ngikutin pemikiran orang-orang zaman dulu gitu loh ya, pemikiran zaman dulu. Tapi aku melihat bahwa memang saking dia ini emperornya ya, orang yang memang tidak gampang terbuka tentang apa yang dia rasakan dan tentang apa yang terjadi pada dia gitu. Orang yang gak gampang apa sih ya sebutannya tuh,
orang yang nggak gampang terbuka, nggak gampang jujur gitu loh. Jika dia merasa kesulitan ya, dia ini nggak gampang mengungkapkan perasaan dia ataupun nggak gampang terbuka gitu, sehingga kamu mungkin dengan dia sering sekali terjadi kesalahpahaman. Terus juga aku melihat dia ini juga mungkin usianya lebih tua dari kamu ya, karena di sini di Emperor. Terus itu juga dia beranggapan bahwa gini, kalau misalkan kita punya, maksudnya kamu dengan dia punya masalah, ayo kita omongin baik-baik dengan kepala dingin gitu ya. Cuman aku lihat salah satu di antara kalian ini kalau misalkan punya masalah itu kayak gampang banget emosian, atau mungkin dari kedua belah pihak gitu. Jadi walaupun dia berpikir bahwa kita harus berpikir dengan kepala dingin, tapi kalau misalkan salah satu di antara kalian ada yang emosian, ya udah, dia juga kepancing. Kan aku bilang dia ini orang yang gampang tersulut emosinya hanya gara-gara hal sepele gitu ya. Dan walaupun aku lihat hubungan kalian sudah diambang kehancuran, yaitu dia orangnya narsis, jadi dia akan selalu menggenggam teguh prinsip ya. Kalau dia udah gini loh, orang narsis itu nggak mau menunjukkan kerendah diriannya dia. Jadi kalau dia misalkan kamu nggak setuju dengan pendapat dia gitu ya, dia akan tetap memegang teguh pendapat dia. Jadi harus kamu yang merasa bersalah, minta maaf duluan kayak gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi dia memang berpikir bahwa kalau punya ada masalah itu kita harus omonginnya baik-baik gitu. Tapi dia juga gampang tersulut emosi gitu loh. Paham ya? Dia orang yang sangat logika banget, orang yang sangat rasional banget. Jadi kalau ngomong sama dia atau memahami tentang dia itu ya harus juga pakai logika, jangan pakai perasaan. Kalau misalkan kamu pakai perasaan, udah sih kacau balau. Makanya nih hubungan kacau balau nih, apalagi di sana ada The Tower, komunikasi aja buruk. Ya karena memang dia komunikator yang buruk gitu. Makanya di sini The Tower keluar. Karena komunikasi kalian itu buruk gitu loh. Kalau ada masalah itu mungkin kalau dibahas udah kadung emosian duluan, akhirnya pergi, akhirnya tidak menyelesaikan masalah, akhirnya kabur ya, meninggalkan masalah begitu saja gitu ya. Akhirnya keluar The Tower ya. Aku melihat kalau udah The Tower nih berarti ada hubungan yang menyakitkan ya, ada hubungan yang mengerikan, ada hubungan yang sangat sulit, dan bahkan hubungan kalian selama ini mungkin saling tegang gitu loh, saling menegangkan, sehingga ini sudah sampai di titik puncaknya kalian kayak sudah nggak kuat lagi gitu loh untuk tetap bersama, untuk tetap mempertahankan hubungan ini. Ya gimana, giliran ada masalah berantem, nggak diselesain, tahu-tahu lari, tahu-tahu pergi, gitu-gitu terus. Setiap ada masalah, nggak pernah mau diomongin dengan baik-baik ya, karena dia komunikator yang buruk, dia nggak pinter dalam berkomunikasi gitu, sehingga ya The Tower lah keluar, mau nggak mau ya kalian harus berpisah gitu. Ya gimana menjalin hubungan tapi nggak ada komunikasi, itu kan aneh gitu loh, iya kan? Nah seperti itu. Jadi seharusnya kalian harus bisa berusaha saling mendukung satu sama lain ya, terus juga menjaga komunikasi selalu terbuka, selalu bisa bertahan dengan insiden-insiden apapun yang akan menyerang hubungan kalian kayak gitu. Nah sedangkan kalian ini kalau ada masalah sedikit berantem, kalau ada masalah sedikit salah paham, habis itu kalau udah kayak gitu berpisah, meninggalkan, kabur, nggak nyelesain masalah, seperti itu ya. Aku lihat di sini, jadi hubungan kalian kacau. Aku lihat di sini, bahkan mungkin dia punya suatu niatan buruk ya, ide-ide yang jahat, sehingga ya mau nggak mau kamu harus dipisahkan dengan dia. Seperti itu. Kenapa harus terjadi The Tower? Ya agar di antara kalian berdua bisa sama-sama saling terbuka, bisa sama-sama saling kuat, bisa sama-sama saling jujur ya. Untuk nanti ke depannya apakah kalian nantinya bisa bersama atau enggak, paling tidak kalian harus bisa belajar dari masa lalu kalian.
Kalau misalkan kalian sudah bertemu dengan orang ini, ke depannya kalau ketemu macam orang kayak gini lagi, kalian bisa menghadapinya dengan bijaksana kayak gitu ya. Dan dia pun begitu, seharusnya dia juga kalau misalkan sudah tahu situasinya seperti ini bersama kamu, kedepannya kalau misalkan dia mau sama kamu lagi, jangan punya sikap yang seperti ini lagi gitu. Dia harus bisa lebih sabar, bisa saling memahami, bisa saling mengimbangi. Jangan maunya selalu di atas terus. Namanya juga hubungan, harus bisa setara. Jangan yang satu maunya mendominasi, yang satu harus ngikutin maunya yang si mendominasi. Ya nggak bisa gitu ya. Oke, inilah ya keadaannya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada bulan, bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, apakah bulan pertemuan kalian pertama kali, bulan berakhirnya hubungan kalian ya, atau apapun ya. Ada Februari, Oktober, November, Mei, Desember, Maret, Agustus, dan Januari. Untuk shio-nya bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan saja ya. Ada shio babi, ada shio kerbau, shio monyet, shio ular, shio kuda, shio naga, shio ayam, shio kambing. Untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, jadi nggak usah dibuat pusing. Oke, ini alfabetnya. N U O K A Y E X S Z M R B Q F D V C L I T N. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.